Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'bin wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita telah diberi kesempatan oleh Allah, dipilih Allah, diringankan langkah kaki kita, dilembutkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu malam hari ini untuk memuliakan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati hari lahir junjungan baginda Nabi kita yang kita muliakan. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini selalu diberi kesehatan jasmani pun kesehatan rohani, dan mudah-mudahan dengan kesehatan yang telah Allah berikan sebagai karunia nikmat mampu kita syukuri dengan mentaati seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insya Allah kita ikut bergembira, ikut bersukacita di dalam memperingati kelahiran dari baginda Nabi yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita, yang kita jadikan panutan hidup dunia wal akhirat, yang mampu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita pada malam hari ini, ya. Maulid telah berlalu
dan kita ikuti mungkin di berbagai tempat, pun di masjid maupun di tempat-tempat peribadahan. Ya. Dan di sini pada khususnya kita memperingati dengan secara maknawiyah, dengan harapan kita ketika bersukacita memperingati, kita juga mendapatkan pelajarannya. Kita juga mampu memahaminya, dan kita mampu mendapatkan semangat, nilai-nilai yang telah Rasul tinggalkan kepada umatnya. Karena sungguh disayangkan ketika kita banyak mengikuti acara Maulid Nabi, tetapi kita pulang hanya membawa gembira, tidak mendapat selain kegembiraan itu. Sungguh disayangkan. Kenapa? Karena di dalam Maulid sungguh amat besar iktibar keselamatan untuk kita. Dan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pada saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal. Kita semua sudah sangat paham, sangat mengerti, dan betul-betul paham bahwa di bulan ini ada peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, khususnya buat kita umat Islam di seluruh dunia, yaitu kelahiran manusia sempurna, manusia istimewa, manusia yang dimuliakannya, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi nabi kita, nabi penutup seluruh para nabi, nabi yang paling sempurna. Dan kita harus berbangga karena tidak semua umat mendapatkan nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama meriwayatkan bahwa barang siapa memperingati atau merayakan hari daripada kelahiran junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beserta orang banyak dan dengan berhadiah serta bersedekah, maka yang hadir akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah kelak di yaumil kiamah, di mana ketika itu banyak sekali yang meminta syafaat, tetapi kita yang diutamakan, kita yang diprioritaskan, karena kita dikatakan umatnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini tadi yang saya katakan bahwa kita memperingati Maulid ini diharapkan juga mampu memahami makna yang terkandung di dalamnya, agar mendapatkan tuntunan dari junjungan Nabi besar kita, agar kita selamat dunia sampai nanti di akhirat. Dahulu kala sebelum Rasulullah dilahirkan, sebelum Rasulullah didatangkan,
kaum Arab pada waktu itu dikatakanlah masyarakatnya jahiliyah. Jadi sebelum Rasulullah dilahirkan, kesyirikan yang diperbuat oleh bangsa Arab merajalela, Bapak Ibu. Kesyirikan di mana-mana sebelum datangnya Rasulullah, sebelum lahirnya Rasulullah. Oleh sebab itulah dikatakan bangsa jahiliyah. Dan alhamdulillah ketika Allah mengutus Rasulnya, dilahirkan, didatangkan di tengah-tengah bangsa Arab pada waktu itu, maka disertai dengan kejadian yang luar biasa. Masih ingat Bapak Ibu kejadiannya apa? Kejadian ketika Rasulullah lahir, patung-patung berhala yang ratusan jumlahnya pada waktu itu berada di Baitullah, berhala itu runtuh, hancur semua, Bapak Ibu. Dan di saat bersamaan, masih ingat api Majusi yang bertahun-tahun tidak pernah padam, tidak pernah padam, Bapak Ibu. Bayangkan, bertahun-tahun. Ketika Rasulullah lahir, padam, Bapak Ibu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah nantinya salah satu daripada banyaknya pelajaran yang harusnya mampu kita dapatkan, mampu kita petik. Karena ketika Rasulullah telah meninggalkan umatnya secara zahir, Rasulullah berpulang ke rahmatullah, Rasulullah tidak mati, ya Bapak Ibu. Tolong ini diingat dan ini dijaga. Kita sebagai umatnya, sebagai seorang yang salik, menuju kepada ketuhanan, kita harus paham Rasul tidak mati, Rasul tidak meninggal. Tidak boleh kita mengatakan, karena Rasul ialah kekasihnya Allah dan hidup selama-lamanya. Zahirnya saja, Bapak Ibu, zahirnya saja terlihat seperti orang yang meninggal. Tapi kenyataannya ketika kita merayakan seperti ini, Rasulullah selalu hadir karena rasa cintanya kepada umatnya. Jadi jangan diitikatkan, ya Bapak Ibu. Dan ini sangat penting, pelajaran untuk kita juga. Dan iktibar daripada patung berhala yang runtuh ketika Rasulullah lahir ialah yang diharapkan Rasul daripada umatnya ialah untuk meruntuhkan patung berhala yang ada di dalam tubuh, jasad, diri manusia yang masih mengakui adanya wujud dirinya. Nah, ini loh Bapak Ibu, kita ini ditinggalkan oleh junjungan baginda yang kita cintai. Apakah kita ini akan kembali ke masa jahiliyah? Saya kira kan tidak, ya Bapak Ibu, karena sangat banyak pelajarannya. Tapi, nah ini kenyataannya. Tapi pada kenyataan yang terjadi di banyaknya masyarakat,
masih banyak yang melakukan tindakan seperti kaum jahiliyah. Apa perbuatan mereka? Perbuatan mereka apa? Masih suka berjudi, masih suka sambung ayam, masih suka menindakkan hal-hal yang menjurus kepada kesirikan dan maksiat. Masih berani melakukan penipuan. Itu kelakuannya bangsa jahiliyah. Masih berani melakukan perzinahan. Apalagi mohon maaf, nauzubillahi min dzalik, sekarang banyak sudah yang tersebar LGBT, sesama wanita saling suka, sesama laki-laki saling suka. Itu jahiliyah Bapak Ibu. Tadinya terjadi di masa ketika Rasul belum datang di tanah Mekah, Arab Saudi. Ketika Rasul sudah berjuang, kita ditinggalkan. Nah, ini yang mengkhawatirkan sekali, karena indikasi masa jahiliyah itu sudah kembali kepada masyarakat Bapak Ibu. Karena sudah tahu ini larangan Tuhan, larangan Allah sudah tahu, tapi masih dikerjakan. Tidak ada rasa takutnya. Ini loh Bapak Ibu. Kalau maulid kita kumpul, bergembira, mencintai. Ketika mencintai maka harus dibuktikan Bapak Ibu. Harus meneladani, harus meneruskan nilai-nilai perjuangan Nabi. Tapi pada kenyataannya, kaum jahiliyah pun suka bermusuhan Bapak Ibu. Sesama muslim, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau toleransi. Sesamanya ini berkelahi, masih mau membodohi saudaranya sendiri. Nah, ini kaum jahiliyah sekarang sangat banyak tampil di permukaan. Ini loh, ini harusnya momen ketika bulan Rabiul Awal, mari kita teruskan perjuangan Nabi. Katanya cinta, katanya gembira, harusnya diisi dengan nilai-nilai yang bermanfaat untuk keselamatan diri utamanya, untuk keluarga, dan umumnya untuk sesama umat manusia, umat Islam itu sendiri, karena dari kecil kita sudah paham, sudah sangat hafal Bapak Ibu, yang diceritakan kelahiran Nabi dari awal sampai akhir. Tetapi poin di sininya yang jarang sekali dikaji, dan yang dikatakan api majusi yang tidak pernah padam. Tapi kenapa ketika Rasul lahir dia padam? Ya disinilah iktibarnya. Ketika kita umat Rasulullah mampu meneladani perjalanan Nabi menuju kepada Tuhannya, ketika kita mampu merobohkan berhala yang ada di
tubuh, jasad, diri, keakuan wujud manusia, maka disitulah akan padam api karena selama masih ada pengakuan adanya wujud diri, disitulah kita akan menjadi bahan bakar api Nah, Bapak Ibu, seperti itu loh. Jadi apa nilai-nilai yang bisa kita ambil, yaitu tadi kita harus meneruskan perjuangan Nabi, karena Nabi dihadirkan untuk mengajarkan yang namanya iman, yang mengajarkan yang namanya tauhid, mengajarkan kepada umat di Arab waktu itu supaya mereka mengenal Tuhannya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu loh. Ya. Karena tanpa mengenal Tuhan, kita tidak mampu kembali kepada Allah dengan bersih dan suci. Karena apapun ibadah yang kita perbuat tanpa diletakkan, didasari dengan pengetahuan ma'rifah, maka semua akan sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Yang didapat hanya lelah dan sia-sia. Lalu ada yang berucap seperti ini, yang saya dengar bahwa urusan diterima atau tidak itu kan urusan Tuhan. Nah, yang penting kita sholat, Pak. Bapak ini jangan seperti Tuhan, menghakimi manusia. Kita ini mau sholat, sampean bilang percuma. Lah ini sedang syariat fikihnya kan ada rukunnya. Baik, kalau rukun syariatnya terpenuhi, kan yang menghadap Tuhan bukan hanya jasad, tapi juga rohani. Ketika menghadap Tuhan, tubuh menghadap ke kiblat, kolbu menghadap ke Tuhan. Berarti ingat Tuhan. Bagaimana ceritanya kita mau mengingat sedang kita belum mengenal? Contoh Bapak Ibu begini. Nanti saya jawab pertanyaan yang tadi. Bapak Ibu bisa nggak mengenal suaminya atau istrinya sekarang ketika Bapak Ibu duduk di sini, suami atau istri di rumah? Bisa enggak mengingat saat ini? Bisa. Karena sudah karena sudah kenal. Tapi kalau Bapak Ibu saya minta tolong Bapak Ibu doakan saudara saya yang bernama Muhammad bin Saifullah yang ada di Jawa, pasti bingung Bapak Ibu. Lah orangnya aja nggak kenal, bagaimana ngirim nih? Bisa mengingat nggak Bapak Ibu saudara saya yang belum Bapak Ibu kenal? Nggak bisa, karena nggak kenal gitu loh. Nah, seperti itu juga yang dikatakan bahwa sebaik-baiknya ibadah secara syariat diterima, tapi secara hakikat gugur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa didudukkan, didasarkan di ma'rifahnya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Artinya kan kita menipu diri, menipu Tuhan. Karena di dalam sholat kita bersyahadat. Nah, yang kita saksikan siapa? Menyaksikan itu kan kalau sudah kenal. Ya seperti itu tadi. Bapak Ibu mampu mengingat suami atau istri di rumah karena sudah kenal. Nah, sedang Tuhan belum kenal, terus bersyahadat. Yang diingat siapa? Karena Tuhan bukan lafaz alif lam lam ha. Bukan. Itu nama kebesaran zat, sifat,
asma dan ya itulah Bapak Ibu. Oleh sebab itu inilah perjuangan Rasul dilahirkan. Ketika waktu itu masa jahiliyah untuk membersihkan kesyirikan yang merajalela di tanah Arab, tanah Mekah, agar mereka beribadah, mereka mampu sampai kepada Tuhannya dengan hati yang bersih, hati yang suci. Itu yang pertama Bapak Ibu, masalah kenal. Paham Bapak Ibu masalah kenal? Sederhana Bapak Ibu, jikanya belum ketemu nggak bisa diingat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa dikatakan ibadahnya sia-sia padahal benar secara syariat? Kenapa? Bagaimana tidak sia-sia Bapak Ibu? Ketika menjalankan ibadah masih terakui kodratnya Allah milik kita. Mampunya manusia berdiri, tubuh bisa berdiri karena Allah titipkan yang namanya kodrat. Kodrat itu kuasa tuh Bapak Ibu, kuasa. Akhirnya mampu kita berdiri tegak sholat. Tapi beda Bapak Ibu, kodrat itu bukan kaki, kaki itu bukan kodrat. Kaki tanpa kodrat tidak kuasa berdiri. Kan seperti itu. Tapi yang tidak mampu mengenali, maka diakui bahwa inilah ibadah, merasa bahwa merasa bahwa dia yang mampu beribadah. Ini ilmu pasti Bapak Ibu, bukan otak-atik, nyata. Tubuh tanpa ruh, la haula wala quwata. Ini loh ilah bilahnya, ini orangnya, Masya Allah. Tapi jangan disebut. Nanti kita jelaskan. Disitulah dikatakan memang namanya kodrat itu gaib. Oleh sebab itu ketika ditanya orang, jangan lalu menjawab itu Tuhan gaib terus Bapak Ibu. Maka dua katanya sifat Tuhan. Lawannya gaib, nyata. Tuhan mahanya. Memang kodrat itu gaib, kuasa itu gaib Bapak Ibu. Contoh, saya mengangkat gelas ini tadi, yang mengangkat tangan saya atau kodrat? Kodrat, kuasa yang dititipkan Allah kepada ruhani. Betul Bapak Ibu? Nah, tidak terlihat gaib tapi nyata. Nyata bisa kita rasakan. Betul Bapak Ibu? Nyata bisa kita rasakan. Oleh sebab itu melihat Tuhan bukan dengan dua mata kepala, dua mata zohir kita, tapi memakai pandangan batiniah yang bersih dan inilah Bapak Ibu, laisa, kuasa itu laisa, tapi nyata, ini bergerak. Ini namanya kodrat Bapak Ibu, bukan tangan yang mempunyai kodrat. Itulah karena jasad ini casing. Casing itu hanya sampul. Sampul tanpa kodratnya Allah tidak mampu mempunyai kuasa. Kata Tuhan, tapi kenapa setiap kamu ibadah kok kamu mencuri sifatku? Artinya seumur hidup ketika kita melakukan ibadah, tapi kita mengakui kita mampu beribadah, seumur hidup itu pun kita bergelimang dosa. Kita mengaku-ngaku sifat Tuhan yang bukan milik kita.
ini loh Bapak Ibu, yang ketika orang sholat justru masuk neraka. Memang harus rinci penjelasannya. Bukan kita ini menghakimi, bukan kita menjadi Tuhan, tapi faktanya ilmu harus mampu menjelaskan kepada umat bahwa menghadap Tuhan harus bersih dan suci. Zahirnya berwudu, batinnya harus diwudukan. Caranya hilangkan berhala yang ada di tubuh, jasad, dan di diri. Contoh kelahiran Rasulullah. Lah kita ngurusi berhala di luar diri, tapi yang ada dipelihara. Nah, aku ini tadi bacaanku waktu jadi imam, kayaknya bagus ini. Masuk sudah Bapak Ibu. Aku. Nah, selama bangun tidur sampai nanti mau tidur, ketika kita merasa ada diri yang dikhawatirkan. Ini Bapak Ibu yang dikhawatirkan. Ketika kita berpulang di dalam keadaan goplah, di dalam keadaan lalai, dalam keadaan kolbu tidak ma'rifat, maka disitulah indikasi kepulangan kita tidak kepada Allah. Maka su'ul Nah, ini sangat urgent Bapak Ibu, ini sangat penting. Maka kami sampaikan dalam rangka Maulid junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bergembira Bapak Ibu, karena ilmu ini Rasul ajarkan sampai kepada kita. Artinya kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak bisa dikenal Bapak Ibu. Allah bisa dikenal jika Allah berkenan. Kalau Allah berkenan, maka Allah kenalkan ilmunya. Nah, kita alhamdulillah mendapatkan hidayah. Ilmu mengenal Tuhan melalui diri. Karena ilmu ini Bapak Ibu diajarkan Rasulullah selama 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun Rasul mengajarkan tauhid ini kepada umatnya. 10 tahun. Tetapi yang Allah beri hidayah berapa orang Bapak Ibu? 11 orang Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi kita bersyukur. Jakanya kada lahir Nabi kayak apa riwayat kita. Nah, nangka itu karena seluruh Nabi mendapatkan syafaat daripada nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Nabi Adam, mendapatkan syafaatnya karena berkat dari nur Nabi kita, Nabi Adam dilahir. Loh, itu yang pertama. Terus Bapak Ibu masih ingat peristiwa Nabi Nuh, kapal bahteranya yang terombang-ambing di lautan. Jika tidak karena syafaat nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kapal Nabi Nuh tenggelam Bapak Ibu. Ketika banjir bah itu loh Bu, Bapak Ibu, itu sempat terombang-ambing di lautan. Nah, akhirnya selamat berkat syafaat daripada nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang dibakar? Masih ingat Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Selamat dari kobaran panasnya api neraka juga berkat syafaat daripada nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan
kita yang malam ini mencintai Nabi kita sepenuh hati, mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Karena seperti itu Bapak Ibu, karena penyakit kaum jahiliyah pun sudah menjangkiti umat akhir zaman. Berulang kali diterangkan di masjid-masjid, tablik akbar, di stadion, para ustadz dan ustazah menyampaikan pesan kebaikan kebenaran dari junjungan Nabi besar. Tapi pada kenyataannya setelah pulang dari tablik akbar, sifat tabiat jahiliyah masih melekat kepada umat. Nah, kira-kira penyebabnya apa Bapak Ibu? Penyebabnya ialah keimanan kita krisis daripada iman kita krisis daripada kekuatan nur yang telah Allah tanamkan kepada iman terkikis Bapak Ibu. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau saya nyetater motor, kalau baterainya sowak, bisa hidup apa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa, paling bisa gitu. Mobil juga begitu Bapak Ibu. Kalau baterainya sowak, di string. Nah, karena baterainya lemah iman terkikis oleh apa Bapak Ibu? Oleh dosa-dosa kita, maksiat kita yang tanpa kita sadari kita perbuat setiap hari. Itu mengikis keimanan kita Bapak Ibu. Ibarat baterai keimanan ini lemah. Indikasi lemah apa? Menjalankan sholat koler, malas, berat. Nah, ntar sok. Nah, puasa Ramadan seperti itu juga. Sahur di rumah sahur. Nanti di tempat kerja jam 8 pagi buka di warung gaib, karena biasanya kakinya yang kelihatan aja Bapak Ibu. Orang rumah nggak ngerti Bapak Ibu. Nanti pulang pasang wajah lesu. Ngerti tapi tetap dilanggar. Artinya bukan tubuh yang lemah Bapak Ibu. Tubuh ngangkat beras berapa kilo mampu kuat. Tapi kenapa giliran ibadah kok lemah? Karena iman terkikis. Bangun malam itu sepertiga malam, pasang alarm, kring, dilihat aja, matikan lagi. Berat, mau bangun ini berat. Lalu tindakan apa kita ketika kita merasakan indikasi gejala seperti itu? Perbanyak istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Harusnya kita menangis Bapak Ibu, istighfar itu. Ya Allah, malam ini saya nggak bisa tahajud. Nangis. Kenapa? Karena dengan iman kita yang lemah, kita kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan bekal akhirat. Karena di setiap hari umur kita tidak bertambah Bapak Ibu. Umur kita berkurang. Karena tanda-tanda orang yang tidak sedih ketinggalan ibadahnya ialah tanda-tanda hatinya perlu dihidupkan. Hatinya perlu dilembutkan. Orang itu kalau hatinya bersih, lembut, dia akan menyesal kehilangan kesempatan untuk beribadah. Tidur itu jangan terlalu diloskan. Dari jam 9 malam sampai jam 6 sudah terang.
Ya, belajar ya Bapak Ibu, belajar. Artinya belajar kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Karena tanpa Allah kehendaki kita tidak mampu ibadah Bapak Ibu. Ada saja halangannya. Jangan merasa kita mampu ibadah. Contoh yaitu tadi, sepertiga malam kita ingati. Kita ini dibangunkan Tuhan enggak? Nah, kalau tidak berarti itu tadi kaitannya dengan baterai. Baterai kita soak, baterai keimanan kita terkikis, lemah. Jadi untuk memulai start tubuh ibadah, dia ya mati lagi, Pak. Pejam lagi matanya. Berat tidur daripada ibadah. Dan itu bukan salah kita Bapak Ibu. Itu satu motivasi untuk kita mau berjuang, berjuang memerangi nafsu yang tidak baik di dalam diri kita. Kita ini mengharap surganya Allah Ta'ala tapi tidak mencari ridhonya. Nah ini yang sering terjadi sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan kau masukkan hamba di surgamu ya Allah. Pagi belanja itulah kumpul sama ibu-ibu. Mendatangkan jamaah, mengumpulkan, mengadakan majelis ghibah. Nah, oh yang itu gini loh. Oh iya betul itu. Mengharap surga tapi menjauhi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kita harus betul-betul menjaga ya Bapak Ibu. Kita harus menjaga supaya kita terjaga daripada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Dan untuk kita mampu mengenali Tuhan secara mudah, kita harus mengenali perbuatannya. Di mana perbuatannya? Di dalam batang tubuh kita. Contoh ya seperti yang sudah saya jelaskan. Pada hakikatnya manusia tidak mampu menerbitkan perbuatan sedikit pun. Bapak Ibu, daun itu jatuh, apakah kira-kira mampu jatuh sendiri Bapak Ibu? Tidak mampu. Karena melalui proses. Dan proses itu kehendak Tuhan. Begitupun kita Bapak Ibu. Maka Tuhan memang tidak mampu dikenal. Tapi untuk mengenal Tuhan cukup kenali nurku yang ada, yang sudah wujud di dalam dirimu. Kenapa engkau tidak mengenalinya? Nur yang mana Bapak Ibu? Dikatakan Nur Muhammad ialah ruhani di dalam diri kita. Ruhani itulah yang mampu memberi perintah kepada kolbu dan akhirnya memerintah jasad batang tubuh kita Bapak Ibu. Karena Nur Muhammad itu asa dengan nur Tuhan. Nurullah. Nurullah asa dengan aku kata Tuhan. Paham Bapak Ibu? Ketika Tuhan ingin dikenal, maka menzahirkan daripada bagian dirinya namanya Nurullah. Nurullah menzahirkan kepada Nur Muhammad. Karena Nurullah belum mampu dikenal karena merupakan zat semata. Mampu dikenal ketika mempunyai sifat dikatakan Nur Muhammad. Berarti Bapak Ibu, Tuhan esa dengan Nurullah. Nurullah esa dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad esa dengan insan. Artinya kita pun esa dengan Tuhan. Karena esa dengan Nur Muhammad, Nurullah, dan di situ Tuhan berada Bapak Ibu. Laisa kalau contohnya itu tadi kudrat, kuasa, irodat, kehendak. Bagaimana manusia mampu berjalan ketika Tuhan tidak menitipkan kodrat irodat kepada
Mampu Bapak Ibu? Tidak mampu. Bapak Ibu sampai di sini alhamdulillah. Kodrat irodat Allah titipkan kepada kita. Nah, ketika kita sudah mengenal yang diharapkan dari maulid, tadi sudah paham tuh Bapak Ibu, kelahiran junjungan Nabi besar kita. Yang diharapkan kita pun mampu lahir untuk yang kedua kali. Yang pertama lahir dari ibu kita. Yang kedua lahir dari perjuangan jihad binafsi kita. Karena selama ini ruh kita terikat oleh sifat-sifat hewan dan sifat-sifat seton. Bisa dikeraskan Pak? Kalau panas dikeraskan. Jadi kembali saya ulangi, ketika kita memperingati maulid kelahiran junjungan Nabi besar, maka diharapkan setelah memperingati maulid, kita pulang, kita harus mampu melahirkan diri kita untuk kembali kepada fitrahnya, bersih dan suci. Bagaimana Bapak Ibu paham? Itulah dikatakan kita kembali secara fitrahnya bayi ma'ani. Karena selama ini kita hanya sekali lahir. Karena kita belum berjihad binafsi. Kita berat Bapak Ibu. Karena kesirikan itu bisa diampuni hanya dengan dua cara. Yang satu taubatan nasuha, yang kedua bertauhid. Setelah bertaubat, maka diharapkan kita selalu mempanakan diri. Panah itu apa sih? Panah itu menumbuhkan kesadaran bahwa yang wujud kepada diri kita ini bukan kita. Yang wujud kepada diri kita ini kenyataan daripada Tuhan melalui zat dan sifat. Maka terlihat kepada asma dan af'alnya. Tapi jangan mengaku menjadi Tuhan, karena kita bukan Tuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Ini orangnya, tapi jangan disambat, jangan disebut. Kalau disebut salah, berdiam maka ketika sudah bertemu keluh lisannya. Arti keluh masih ingat Bapak Ibu? Arti keluh sembunyikan. Ketika sudah paham, diam. Jadi bukan tubuh ini secara jasmani, tapi secara ruhani Bapak Ibu. Ketika kita sudah mampu mengenal Nur Muhammad, ketika kita sudah mampu fana, menumbuhkan kesadaran bahwa ternyata la maujud bihaqi, la maujud. Yang la siapa Bapak Ibu? Kita ini tiada wujud. Maka jangan merasa mempunyai wujud. Karena wujud milik Allah. Di sifat 20 makanya yang pertama, sifat wajib bagi Allah ialah wujud. Wujud artinya ada. Wajib bagi itu berarti untuk kita tidak tapi selama ini manusia merasa diri ada. Kalau merasa ada diri, selama hidup menjadi pencuri hak Tuhan. Sebaik apapun kita,
tanpa kita sadari ketika kita tidak mengenal Tuhan, maka kita telah berjalan di atas jalan kesyirikan, Bapak Ibu. Ini yang sangat bahaya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tadi saya katakan, ya, para ustadz, ustazah, para kiai, para ulama, ya, sebegitu semangatnya mereka menyampaikan ilmu-ilmu dari Rasulullah, pada kenyataannya umat ini berat menjalankan. Kalau sudah tahu penyakitnya, Bapak Ibu, berarti yang lemah bukan tubuh, berarti yang lemah ruh. Lemahnya ruh karena dikikis oleh sifat hewan dan setan yang kita pelihara. Makanya seorang ulama mengatakan bahwa ketika kita memeluk agama Islam, tidak menjamin kita terlepas daripada kesyirikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Karena berat kita menindakkan kebaikan untuk diri sendiri. Kalau malas sholat kan artinya menzolimi diri. Betul nggak, Bapak Ibu? Malas sholat itu lah, Bapak Ibu, menzolimi diri. Kenapa malas sholat? Ruhnya tidak mampu melawan tekanan, kungkungan, penjara daripada sifat hewan dan syaitonnya. Ditawan, Bapak Ibu, ruhnya ini. Kita loh malam habis bangun sepertiga malam, harusnya banyak waktu untuk zikir, tapi kenapa kita berat untuk zikir? Kenapa kita berat untuk sholawat? Tapi harusnya kan dilawan. Tapi kenapa berat? Karena itu tadi, Bapak Ibu, kekuatan ruh terkikis, terpenjara oleh nafsu hewan dan syaitan yang selama ini kita jadikan Tuhan kita. Gitu loh. Karena merasa ada diri pun sudah syirik, Bapak Ibu. Oleh sebab itu semalas-malasnya paksa tubuh untuk zikrullah. Bibir mewirid, kolbu mengingat supaya tidak kerasukan. Ini tablik akbar, zikir akbar malah kesurupan. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di tengah-tengah banget lari-lari, Bapak Ibu, kesurupan dia. Ternyata dia mewiridkan aja, tapi kolbunya lalai. Paham nggak, Bapak Ibu? La ilaha illallah. Ini loh orangnya, kita yang nggak ada. Makanya nafi isbat. Nyatakan, yang ada hanya Allah, gitu loh. Kita nggak ada. Kalau sudah nyata la ilaha illallah, maka kekhawatiran hidup hilang, ketakutan hidup akan hilang. Kenapa kita takut hidup? Maka bersama Allah. Ngerasakan enggak, Bapak Ibu? Belum, karena baterainya lemah. Dicas dengan zikrullah. Ini masih senang dunia. Maka nanti ketika kita berpulang ke rahmatullah, yang paling akhir kita ucapkan di bibir ini, Bapak, bibir atau kolbu, ialah yang kita ingat. Contoh, ketika ini biasanya ibu-ibu yang pernah operasi sesar mungkin ya, ketika mau melahirkan dia dibius, Bapak Ibu. Nah, terakhir kali diingat itu apa? Itu yang disebut dalam kolbu atau ucapannya. Kalau yang disebut anaknya, yuk anaknya. Kalau yang diingat terakhir kali suaminya, ya suami. Kalau yang diingat hartanya, ya hartaku dijaga ya di rumah, tabungannya miliaran jar. Kira-kira su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah, Bapak Ibu. Itulah nanti yang menjadi jaminan terakhir kita berpulang ke rahmatullah. Makanya dilatih tubuh untuk zikir. Supaya apa? Bukan mencari
Yang namanya pahala, Bapak Ibu, belajar di sini, pahala tidak laku. Yang dicari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang, loh Pak, bagaimana ini? Kita kan mau ibadah, mau cari pahala. Iya, secara syariat betul. Kalau kita mampu melakukan ibadah. Yang ibadah itu loh, yang bantu Tuhan. Kok kita minta imbalan? Ibadahnya seperti orang Cina. Nggih. Berdagang tuh loh, minta imbalan. Harus ada imbal baliknya. Sedang yang mendirikan sholat kan si kodrat irodat. Betul kah? Atau benar ini? Nah, harusnya malu. Kalau kita minta pahala, minta surga. Satu yang kita minta, supaya Allah ini ridho sama kita. Kalau sudah ridho, nah nyaman. Gitu loh, nggak usah diminta. Lah kita ini ya itu. Biasanya datangnya kepada Allah itu kalau sudah punya banyak beban masalah, itu manusia itu. Kalau sudah berat bebannya, nyari Tuhannya baru. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa-dosaku ini. Nangis, ingat ya Allah. Begitu diangkat, nah senang-senang lagi. Nah, maka tadi saya katakan, apa yang kita ingat terakhir kali, itulah yang nanti menjadi jaminan. Oleh sebab itu, kita selalu dilatih untuk selalu menjalankan sholatul daimun, sholat yang berkekalan. Ingat Tuhan selama kita hidup. Jangan hanya hidup ini diisi dengan 5 kali sholatnya. Subuh ke zuhur, hati kita diisi siapa? Subuh ke zuhur itu lama Bapak Ibu. Nah kalau pas jam 9 dijemput Israel, nah ketok-ketok pintu, pas kita ini banyak masalah. Mas, bosan aku hidup di dunia, putus asa, langsung nah langsung aja pindah alam kalau bosan hidup di dunia. Seperti itu. Yang kita ingat siapa? Pasti yang kita cintai. Loh ini serius Bapak Ibu. Kita ini nyintai siapa selama hidup? Istri boleh dicintai sekedarnya. Suami boleh dicintai sekedarnya. Karena apa nyatanya? Suami meninggal, nah setahun kemudian istri berlaki lagi. Nah, laki juga gitu, sama aja. Artinya apa? Jangan salah menempatkan cinta. Yang utama cintai Allah, cintai Rasulullah. Itu loh Bapak. Karena itu yang menyertai, itu yang menyelamatkan kita dunia wal akhir. Nah, maka cintai. Sholat daimun Bapak Ibu. Bagaimana? Kan sudah diajari. Setiap keluar masuk nafas isi dengan ibadah. Caranya dirasakan, dimesrakan. Gitu loh. Kalau kita mesra, artinya kita terhubung. Terhubung itu terkoneksi. Terkoneksi itu ibarat kabel menyentuh listrik lalu menyala bohlam lampunya. Itu yang namanya terhubung Bapak Ibu. Maka selalu jaga kolbu kita terhubung dengan Tuhan gitu loh. Sambil nyangkul, rasakan. Tidak usah dizikirkan. Bukankah dengan merasakan ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup sangat mahal Bapak Ibu, tidak bisa ditebus dengan apapun. Maka ketika kita isi dengan goplah, lalai dengan Tuhan, itu kecelakaan untuk kita. Betul Bapak Ibu. Makanya jangan terlalu-lalu.
cinta sama istri biasa aja. Wong yo titipan. Siapa sih sebetulnya istri? Siapa sih sebetulnya suami? Maka kemarin sudah saya terangkan. Di antara suami istri yang sudah menikah sah di agama, pernikahan yang suci, maka pasti diadakan yang namanya persetubuhan. Persetubuhan itu maksudnya apa toh? Yang dua menjadi setubuh, serasa, serahasi. Kalau sudah bersetubuh, zikirnya apa Bapak Ibu? Loh, datuk kita loh ini. Datuk kita yang mengajarkan. Nah, artinya apa? Suami dan istri satu jua orangnya. Oleh sebab itu, jangan mendekati istri dengan hawa nafsu syahwat. Nanti anaknya mempunyai sifat yang tidak baik. Makanya, ini harus belajar juga mendekati istri dengan bersih dan suci. Karena siapa istri hakikatnya, nah sama juga kita serasa, serahasia. Paham Bapak Ibu? Adam ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Nah kalau sudah tahu ilmunya begini, masih tega kah kita menyakiti istri kita? Nggak cocok tanggal tua. Kalau sering saya katakan, tanggal tua itu di dapur, ikan asin sama kerupuk. Nah, mah bikin emosi ya sampean ini. Ini makanan tekanan ini. Kalau sudah belajar ilmu tauhid, sudah menghadiri maulid, malu sama Rasul. Kalau keluar dari acara maulid, kita ngikuti sifat jahiliyah, Bapak Ibu. Punya istri disakiti, punya suami disakiti. Bukan suami aja yang menyakiti istri. Istri ya bisa menyakiti suaminya. Kerja nggak ada puasnya, mas dapat segini aja. Uang 10.000 nih sampai kapan ini mas? Jadi istri harus punya sifat qanaah, karena rezeki itu kan tidak tertukar, sudah tertakal. Tapi Pak, kenapa yo sendat-sendat? Lo sampean nggak mau bertakwa. Berarti ditegur. Kalau mau lancar, yuk kembali bertakwa. Itu loh, sederhana, sesimpel itu. Nggak usah ngamalkan 1000 ayat dinar. Nah, sirik pulang. Baca ayat tujuannya bukan agar lancar rezeki. Nah, sirik loh Bapak Ibu, hati-hati. Sholat duha mintanya lancar rezeki. Berarti sholatnya bukan untuk nah, sirik pulang. Nah, kayak itu. Jadi kita harus mampu lahir untuk kedua kali, Bapak Ibu, supaya tidak sia-sia hidup kita. Supaya Rasul pun bangga dengan kita, karena kita masih meneruskan nilai-nilai perjuangan Nabi kita. Jadi outputnya, hasilnya kita merayakan Maulid ini ialah kita mampu meneladani sifat-sifat Nabi, tidak hanya di zahirnya saja, sidik, amanah, tabligh, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada manusia. Rasul pernah didatangi seorang yang dikatakan dia ini orang berandalan, Tanya sama Rasulullah, ya Rasul, saya ini masih zina, saya ini masih suka judi, saya ini masih suka ngambil punya orang, tapi saya mau sholat
Ya Rasul, apa boleh? Jawaban Rasul sederhana, boleh. Wong sholat tuh ndak boleh. Tapi ada syaratnya satu aja. Apa ya Rasul? Insya Allah saya akan menyanggupinya. Satu aja, jangan bohong ya. Baik ya Rasul, masih ingat Bapak Ibu? Jangan bohong ya, karena begini, kalau bohong di agama Islam hukumnya kalau mencuri dipotong tangannya. Kalau zina dirajam atau dicambuk. Ya, sampai meninggal zaman waktu itu. Ya. Itu saja, pokoknya jangan bohong ya. Sholat aja. Ya. Nah, akhirnya ya itu tadi. Begitu pulang karena kebiasaannya maksiat, ya. Ketemu sama selingkuhannya mau zina ya. Ingat kata-kata Rasul. Oh iya ya. Nanti kalau aku zina, kalau ditanya Rasul, aku bohong kan berarti aku dirajam juga ini. Katanya Rasul hanya jangan bohong. Nah, lalu ingat, ya sudah, sampai pulang aja. Aku takut sama Rasul. Karena setiap ketemu dengan Rasulullah pasti bertanya, wahai Fulan bin Fulan, setelah engkau mengerjakan sholat, apakah engkau masih melakukan kebohongan? Tidak, wahai Rasul, aku tidak melakukan kebohongan. Setiap hari ditanya Bapak Ibu. Lalu di rumah tidak ada apa-apa, ya. Karena dia belum juga berikhtiar bekerja, akhirnya dia ingin mengambil haknya orang. Wah, ini ada ini makanan, nggak ada orangnya. Ini tanaman orang aman. Ketika mau metik, ingat kata-kata Rasulullah. Nanti kalau ketemu lagi ditanya Rasul, maka nggak boleh bohong ini. Kalau ketahuan dipotong tangan gue ini. Akhirnya nggak berani mengambil lagi. Akhirnya datanglah ke Rasulullah. Wahai Rasul, saat ini saya tobat ya Rasul. Karena kata-kata dari engkau tidak boleh berbohong itu saja sudah mencegah seluruh maksiat. Artinya ketika kita mengakui cinta sama Rasul, sering datang ke maulid, kalau tidak jujur malu sama Rasul, ya malu. Kalau berat sholat malu, harusnya berat sholat malu, berat ibadah malu, berat zikir malu, ya. Karena bahaya Bapak Ibu, akhir zaman ini semangat kerja, ya, tapi malah sibuk. Nah, terlalu cinta dunia, semakin menggenggam dunia, maka semakin jauh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, mungkin peringatan Maulid pada malam hari ini akan segera kita cukupkan karena waktu yang terbatas. Jadi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan harapan kami setelah pulang dari memperingati Maulid, kita mampu merobohkan berhala yang ada di dalam tubuh jasad diri kita, robohkan keakuan diri dan padamkan api, ya, dengan meniadakan keakuan di diri. Dan yang selanjutnya kami harap kita mampu meneruskan nilai-nilai perjuangan Rasulullah yang harapannya kita mampu melahirkan, membebaskan ruhani kita kembali terlahir fitrah dengan suci kembali, dengan melawan hawa nafsu, sifat hewan dan sifat syaitan yang ada di dalam diri kita. Terima kasih, mungkin cukup sekian.
peringatan dan kajian kita. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari kami. Terima kasih. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.